Jangan simpan timun di dekat buah-buahan penghasil etilena tinggi seperti pisang, apel, tomat. Menyimpan timun jauh dari etilena akan memperpanjang masa segarnya secara signifikan. Halo Sobat Mini Kebon dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di WDB Channel. Pernah dengar timun itu buah? Atau timun punya jangkar buat manjat? Jangan-jangan selama ini kita salah cara simpan timun di kulkas? Nah, di video kali ini, kita akan bongkar tuntas semua rahasia dan fakta unik tentang si hijau, segar kesayangan kita, mentimun. Mulai dari asal-usulnya yang purba, tips memilih yang nggak pahit, sampai cara nyimpennya biar tetap renyah maknyus. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan info-info seru dan tips praktis buat kebun mini kalian, langsung aja klik tombol subscribe di bawah ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Siap buka wawasan bareng? Yuk, kita mulai petualangan timun kita sekarang. Ada beberapa hal unik tentang tumbuhan timun mentimun yang mungkin belum banyak diketahui orang. Tidak hanya sebatas manfaat kesehatannya, keunikan tumbuhan timun yang jarang diketahui secara botani adalah buah, bukan sayuran. Meskipun di dunia, kuliner timun dikategorikan sebagai sayuran karena cara penggunaannya. Timun adalah buah. Ini karena timun tumbuh dari bunga dan mengandung biji di dalamnya, yang merupakan definisi botani dari buah. Memiliki senyawa pelindung alami cucurbitacin. Timun mengandung senyawa yang disebut cucurbitacin. Senyawa inilah yang terkadang menyebabkan rasa pahit pada beberapa timun terutama di bagian ujung. Secara alami, cucurbitacin berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri tumbuhan untuk melindungi buah dari serangga dan hama. Kemampuan memanjat dengan jangkar sulur tenderil. Sebagai tanaman merambat, timun memiliki organ khusus berbentuk spiral tipis yang disebut sulur tendril. Sulur ini sangat unik karena mereka akan melilit dan mencengkeram apapun yang mereka sentuh, seperti pagar atau penyangga untuk membantu tanaman memanjat dan mendapatkan sinar matahari, seperti jangkar yang mencari pegangan. Mayoritas air sejuk seperti timun kolas cucumber. Timun terdiri dari sekitar 95% air. Kandungan air yang luar biasa tinggi ini membuatnya memiliki efek mendinginkan. Fakta ini menjadi asal mula ungkapan dalam bahasa Inggris, kolas cucumber, yang menggambarkan seseorang yang tenang dan tidak terpengaruh oleh situasi panas atau stres. Varietas bunga jantan dan betina yang terpisah. Sebagian besar varietas timun adalah monoecious, artinya mereka memiliki bunga jantan dan betina yang terpisah pada tanaman yang sama. Bunga jantan muncul terlebih dahulu seringkali lebih banyak, sedangkan bunga betina yang akan menjadi buah memiliki tonjolan kecil di bawah bunganya. Ada juga varietas genoecious yang menghasilkan bunga betina hampir seluruhnya. Pembahasan selanjutnya mari kita lihat beberapa fakta menarik lainnya, termasuk sejarah dan kegunaan unik dari timun. Sejarah dan kegunaan unik timun. 1. Timun adalah salah satu tanaman paling kuno. Timun diyakini berasal dari India dan telah dibudidayakan selama lebih dari 3.000 tahun. Timun disebutkan dalam beberapa kisah kuno. Bahkan, timun adalah makanan favorit Kaisar Romawi Tiberius. Ada laporan bahwa ia sangat menyukai timun sehingga tupan kebunnya menggunakan metode budidaya awal rumah kaca disebut spekularia untuk memastikannya mendapatkan pasokan timun setiap hari, bahkan saat musim dingin. 2. Digunakan sebagai obat dan kosmetik di masa lalu, bukan hanya untuk makanan. Timun memiliki sejarah panjang dalam pengobatan tradisional dan kosmetik. Orang Mesir kuno dan Yunani menggunakannya untuk menenangkan kulit dan mengurangi iritasi. Sifat mendinginkan dan menghidrasi yang kita kenal sekarang sudah dimanfaatkan sejak ribuan tahun yang lalu. 3. Dulu dikenal dengan timun ular. Varietas awal timun cenderung panjang, tipis, dan melengkung, membuatnya dijuluki snack cucumber timun ular. Varietas ini masih ada hingga sekarang, tetapi banyak yang telah dibiakkan menjadi bentuk yang lebih lurus. 4. Timun mengandung sumber vitamin K. Meskipun sebagian besar adalah air, timun terutama kulitnya adalah sumber yang baik untuk vitamin dan mineral tertentu, terutama vitamin K,
yang penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. 5. Timun tidak suka dingin. Timun sangat sensitif terhadap suhu rendah. Penyimpanan di lemari es di bawah 10 derajat dapat menyebabkan chill injury, yang ditandai dengan tekstur berair, lubang-lubang, dan pembusukan yang cepat. Oleh karena itu, di banyak tempat, disarankan untuk menyimpannya di tempat yang sejuk, bukan di kulkas. Tips praktis untuk memilih timun di pasar agar tidak pahit, ditambah dengan cara memprosesnya untuk menghilangkan rasa pahit. Pilih yang muda hijau cerah. Timun yang lebih muda dan baru dipanen memiliki kadar cucur bitacin yang lebih rendah. Warna hijau yang segar dan cerah biasanya menandakan kesegaran. Rasakan beratnya. Pilih timun yang terasa berat untuk ukurannya. Ini berarti kandungan airnya masih sangat tinggi, yang berhubungan langsung dengan kesegaran dan rasa yang tidak pahit. Cara menghilangkan rasa pahit timun jika sudah terlanjur. Jika Anda sudah membeli timun dan ternyata ada sedikit rasa pahit, jangan khawatir. Ada trik yang dipercaya efektif untuk mengurangi atau menghilangkan cucur bitacin, yang biasanya menumpuk di bagian ujung. Potong kedua ujungnya. Ambil timun dan potong sekitar 1-2 cm dari kedua ujungnya. Gosok ujung yang dipotong. Ambil salah satu potongan ujung timun yang sudah dipotong tadi. Lalu, gosokkan potongan tersebut secara melingkar pada sisa timun yang telah dipotong. Bagian ujung pangkal timun. Lanjutkan menggosok. Anda akan melihat muncul busa putih kental seperti susu. Ini adalah cucur bitacin yang tertarik keluar. Lakukan proses ini sekitar 30 detik hingga 1 menit. Bilas dan potong. Bilas busa tersebut. Lalu timun siap diolah. Senyawa pahit tersebut akan sangat berkurang. Dengan memilih timun yang segar dan menggunakan trik menggosok ujung, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan timun yang renyah dan tidak pahit. Sampai juga kita ke pembahasan yang terakhir. Berikut adalah tips terbaik untuk menyimpan timun agar tetap renyah, segar, dan tahan lama. Tips menyimpan timun agar tetap renyah. 1. Hindari pendinginan ekstrem kulkas biasa. Seperti yang sudah disinggung, timun sangat sensitif terhadap suhu dingin. Jangan simpan timun di bagian kulkas yang paling dingin, misalnya di belakang atau dekat freezer. Suhu di bawah 10 derajat dapat menyebabkan chill injury, kerusakan dingin. Chill injury ditandai dengan bintik-bintik berair, lubang-lubang, dan pembusukan cepat setelah beberapa hari. Membuat timun lembek. Pilih suhu ideal. Simpan di area kulkas yang paling hangat, seperti laci sayuran crisper drawer atau dekat pintu kulkas. 2. Keringkan dan bungkus. Kelembapan eksternal air kondensasi adalah musuh utama kesegaran timun. Keringkan permukaan sebelum disimpan. Pastikan permukaan timun benar-benar kering. Bungkus satu persatu penting. Bungkus setiap timun secara terpisah. Menggunakan handuk kertas atau kertas, tisu atau lap kain tipis. Ini akan menyerap kelembapan berlebih yang dikeluarkan timun. Masukkan ke kantong setelah dibungkus kertas. Masukkan timun ke dalam kantong plastik atau wadah terbuka, jangan ditutup rapat, untuk menjaga sedikit kelembapan. 3. Jauhkan dari etilen producer. Beberapa buah menghasilkan gas yang disebut atilena, yang mempercepat proses pematangan dan pembusukan pada hasil panen sensitif, termasuk timun. Jangan simpan timun di dekat buah-buahan penghasil atilena tinggi seperti pisang, apel, tomat. Menyimpan timun jauh dari atilena akan memperpanjang masa segarnya secara signifikan. Dengan tips ini, timun Anda akan tetap renyah selama 1 minggu atau lebih. Nah, Sobat Mini Kebon, gimana? Ternyata banyak ya fakta unik di balik timun yang sering kita anggap remeh ini. Mulai sekarang, kita tahu kalau timun itu buah, kita punya trik jitu buat ngilangin rasa pahit cucur bitacin. Dan yang paling penting, kita tahu cara nyimpen timun supaya nggak cepat layu di kulkas. Semoga tips dan info dari WDBB Channel kali ini bisa langsung kalian praktikkan di dapur dan di kebun mini kalian ya. Jangan lupa, kalau kalian suka sama video ini, tinggalkan like. Kasih tahu kami di kolom komentar fakta timun mana yang paling baru kalian tahu. Dan buat yang belum gabung di keluarga besar Sobat Mini Kebon, klik tombol subscribe di layar sekarang juga.
Tonton juga video-video kami yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya dengan fakta-fakta kebun yang lebih seru lagi. Salam dari WDB Channel. Bye-bye.